bangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 322. 322.
Mari kita bangkit berdiri. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka. Kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi secara langsung ataupun juga live streaming dari rumah masing-masing. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuh Kristus dan minum darahnya, berarti kita ikut serta dalam hidupnya, bahkan ikut serta dalam wafat dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Mari saudara-saudari kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita, diri kita, supaya kita layak juga menjadi putra dan putri pengikut Yesus.
Dan dengan rendah hati kita mau datang dari hadirat-Nya, mohon belas kasihan, mohon pengampunan daripadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Kyrie eleison. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup-Mu, serta wafat dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh dan minum darah-Mu. Kriste eleison. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri, 3-4-3. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus divi.
Marilah berdoa. Kita persembahkan doa syukur kita atas segala rahmat kebaikan Tuhan. Khususnya kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan mohon kesehatan bagi Ibu Marcella. Dan juga kita mohon keselamatan mohon dukungan doa untuk Ibu Harlina yang sedang menderita karena sakit. Allah Bapa, Putramu meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus, tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusan-Mu. Bapa, kami mau menyatakan syukur kami atas segala berkat-Mu, atas segala rahmat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh merayakan Ekaristi dan masih boleh merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terlebih bersama dengan saudari kami Bu Marcella, kami mau bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga doa-doa kami dan doa saudari kami Marcella semakin meneguhkan dia dalam perjalanan iman, mengikuti Yesus dan mewartakan kasih setia-Mu kepada sesama. Dan semoga Engkau tetap mendampingi Ibu Marcella supaya tetap sehat walafiat dan terjaga dalam kehidupan setiap hari. Bapa, kami juga mau mohon doa bagi Ibu Harlina yang sedang sakit. Kami mohon tunjukkanlah kerahiman belas kasihan-Mu. Semoga daripadanya Engkau memberikan karunia kesembuhan dari sakit bagi Ibu Harlina, dan semua karena kemurahan-Mu pula ia tetap mengalami ketentraman dan damai pun pula dalam masa yang sulit karena sakit ini. Berikanlah kesabaran dan ketabahan dalam menjalani deritanya ini, supaya sanggup mempersembahkan seluruh deritanya bersama dengan penderitaan Putra-Mu di salib. Bapa, terimalah segenap umat-Mu yang datang merayakan Ekaristi pada saat ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu, lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kepada Tuhan, segala kebaikan-Nya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal, sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini Gereja Universal di seluruh dunia merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, yaitu yang setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan hal itu atau hal yang kita maksudkan ini. Jadi perayaan tubuh dan darah Kristus tidak lain adalah perayaan kehadiran Kristus sendiri di tengah-tengah kita, yang memberikan hidupnya, yang memberikan nyawanya untuk kehidupan baru dan keselamatan kita. Saya teringat pernah terjadi gempa bumi besar yang dahsyat pada tahun 1950-an di Armenia, salah satu negara bagian di Uni Soviet. Waktu itu ribuan orang yang meninggal karena gempa bumi yang dahsyat. Ribuan orang yang meninggal, bahkan ratusan ribu orang-orang kehilangan tempat tinggal atau rumah mereka karena hancur berantakan. Selama sekian hari, berminggu-minggu, para petugas penolong atau keamanan mencari para korban bencana ini. Dan sesudah 2 minggu, mereka menemukan satu pemandangan yang luar biasa. Di dalam reruntuhan yang penuh dengan batu yang besar, bongkahan besar, akhirnya mereka menemukan seorang bayi kecil bersama dengan ibunya yang tertidur lemas tetapi masih hidup.
sesudah 2 minggu. Mereka heran, bagaimana mungkin dalam tindihan batu yang besar, mereka masih bisa hidup sekian hari, 2 minggu. Mereka tidak makan dan tidak minum, tidak ada yang membawakan makanan. Para regu penolong baru menemukan itu sudah 2 minggu. Lalu mereka segera menyelamatkan, merawat ibu dan bayinya ini. Sesudah sekian hari setelah mereka mulai kuat, terutama ibu ini, datanglah sejumlah wartawan bertanya, "Ibu, boleh kami sedikit mengetahui bagaimana mungkin ibu bisa hidup dan juga terutama bayinya yang masih sangat kecil ini?" Lalu ibu itu mengangkat kedua tangannya. Dia katakan, "Lihatlah tangan saya ini." Ternyata di kedua tangannya itu seluruhnya itu begitu banyak luka-luka. Rupanya ibu ini melukai tubuhnya, tangannya bahkan juga kakinya, untuk mengeluarkan darah dari tubuhnya. Dan darah yang keluar inilah yang diberikan kepada bayinya, supaya bayinya itu meminumnya. Dengan meminum darah ibunya, berarti bayi ini tetap kuat, bahkan bisa hidup bertahan sampai 2 minggu. Ini hal yang luar biasa, bahwa seorang bayi boleh hidup hanya dengan meminum darah ibunya. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, bahwa seorang ibu tidak lagi memikirkan keselamatannya, kehidupannya, tetapi dia hanya memikirkan keselamatan bayinya, keselamatan anak yang dicintainya, dengan mau mengorbankan tubuhnya, memberikan darahnya kepada anaknya, sehingga selamat. Nah, apa yang kita dengarkan kisah ini, itu hari ini kita dengarkan pula dalam bacaan kedua, dalam kitab Ibrani, bagaimana Yesus karena ketaatan kepada Bapa di surga dan karena cintanya kepada kita semua tidak tanggung-tanggung. Kalau Yesus mencintai kita tidak setengah-setengah. Cintanya yang luar biasa Ia tunjukkan dengan memberikan bukan hanya darahnya, tetapi seluruh kehidupannya, tubuh dan darahnya, jiwanya, nyawanya, Dia serahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menebus kita, untuk membayar utang dosa yang kita lakukan atau yang kita buat atau yang kita punyai. Utang dosa yang kita miliki tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Uang apalagi tidak mungkin. Tetapi utang dosa yang kita miliki ini harus ditebus dengan nyawa. Dan karena itu Yesus mau memberikan nyawanya, darahnya, tubuhnya, jiwanya, seluruh hidupnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu disebutkan pada kayu salib. Dan dalam bacaan kedua dikatakan kitab Ibrani, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Jadi persembahan tubuh dan darah Yesus adalah suatu persembahan yang luhur, sempurna, dikatakan lebih luar biasa. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita dari perbuatan dosa, itu ya perbuatan sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ketika kita boleh beribadah kepada Allah yang hidup, berarti kita diberikan kehidupan yang baru, keselamatan. Nah, itulah yang kita rayakan hari ini, perayaan tubuh dan darah Kristus. Maka bagi kita perlu merenungkan peristiwa ini, hari raya ini, bahwa ternyata Yesus mencintai kita, pun pula kita orang berdosa, tidak layak di mata Tuhan, tidak layak di hadapan Bapanya, tetapi Yesus mau melayakkan kita, mau mengangkat kita dengan menyerahkan tubuh dan darahnya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Itulah yang kita kenangkan, itulah yang kita rayakan hari ini. Maka kalau kita renungkan baik-baik betapa kita ini umatnya, orang Kristen terlebih orang Katolik, sangat luar biasa, sangat beruntung. Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali pula kita boleh menerima
darah atau tubuh Kristus yang adalah jaminan kekuatan, jaminan rahmat, bahkan jaminan keselamatan. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, di sana ada rahmat, di sana ada kekuatan baru, hidup yang baru. Nah, pertanyaan bagi kita, percayakah kita akan rahmat yang Tuhan sediakan, dan maukah kita menerima itu setiap minggu? Bahkan kalau ada kesempatan kita boleh merayakannya setiap hari, perayaan Ekaristi. Ini sesuatu yang luar biasa. Sayang sekali banyak orang Katolik tidak mengerti misteri terdalam dalam ajaran ini, ajaran Katolik, bahwa ada perayaan Ekaristi, ada sakramen Ekaristi. Mereka dengan mudahnya meninggalkan iman yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Padahal ketika kita menyadari ini, betapa kita berutang, bukan hanya utang budi, tetapi utang nyawa kepada Tuhan, kepada Kristus. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan untuk Kristus? Tidak lain bahwa kita hanya memberikan seluruh diri kita, kehendak kita, apapun yang terjadi kita serahkan diri kita kepada Kristus, dan kita mau mengikuti Dia. Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, lakukanlah perintahku. Perintahnya tidak susah, ya, hanya lakukanlah perintah kasih, saling mengasihi satu sama lain. Hidup dalam kasih mendatangkan rahmat, berkat yang luar biasa. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang mengecewakan kita, ketika orang itu sangat mendukakan kita, siapkah kita seperti Yesus di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika orang mengalami kesuksesan, ketika orang mengalami banyak rahmat dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, apakah kita mau turut juga bersuka cita melihat kegembiraan mereka? Hidup dalam iman berarti kita mau hidup selaras dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kasih. Dan hidup ini harus senantiasa diwarnai dengan hidup rohani yang kita terima. Kita tidak hanya makan setiap hari, minum setiap hari supaya kita kuat. Banyak orang berpikir kalau saya makan vitamin, berolahraga, dan cukup istirahat, serta makan makanan yang bergizi, maka saya akan sehat selalu. Bisa jadi. Tetapi jauh lebih menyehatkan lagi ketika kita juga mengiringinya dengan makanan rohani, yaitu menerima tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini. Sebab dalam perayaan penerimaan makanan rohani ini, segalanya dimungkinkan untuk kita alami, segalanya dimungkinkan untuk kita terima. Maka mari saudara-saudari, kita syukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada kita ini, bahwa perayaan ini mengingatkan kita kembali akan pengenangan, penebusan, dan juga akan penyerahan Tuhan yang mau berkorban untuk kita. Kendati kita banyak kesalahan, kendati kita orang berdosa, tapi kita tetap dicintai Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Kita tetap dicintai Tuhan, terutama dicintai oleh Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya. Mari kita tetap setia, mohon rahmat, kekuatan, dan berkat-Nya untuk selalu mengikuti Dia dan mensyukuri semua apa yang kita alami dalam hidup ini. Amin. Mari saudara-saudariku, kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah dipilih untuk ikut ambil bagian dalam hidup ilahinya setelah dibebaskan oleh darah putranya. Marilah kita menjawab seruan doa dengan jawaban, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi paus, para uskup, dan para imam, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja
memberikan kepada umat beriman bukan hanya roti ekaristi serta sabda Allah, melainkan diri mereka sendiri sebagai santapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga semua gereja Kristiani menjadi satu dalam meja perjamuan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang mempunyai makanan dan sumber daya manusia lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang berkelimpahan merasa wajib berbagi dengan bangsa-bangsa yang kurang sejahtera dan menolong mereka untuk mengembangkan sumber daya manusia dan ekonomi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kaum kaya dan miskin, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, majikan dan buruh, bersama-sama mengambil bagian dalam ekaristi dan bertanggung jawab satu sama lain dalam satu persekutuan keadilan kasih dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, ya Bapa, semoga ekaristi menjadi sumber kekuatan dan persatuan kami, serta dasar solidaritas di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, tinggallah beserta kami selalu. Tetaplah puaskan kami dengan tubuh dan darah Putramu, sehingga hidup ilahi-Mu dalam diri kami selalu bertumbuh. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Korban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentusakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada perayaan malam hari ini kami menghadap Dikau satu sejiwa dengan segenap umat-Mu dan seluruh umat keuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Umat-Mu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, khususnya semua orang yang menjadi korban pandemi virus corona dan juga karena sebab penyakit yang lainnya. Mereka telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya
Mari kita doakan bersama-sama doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami mau bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan di Kau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk sejenak, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini. Yang pertama, persiapan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan untuk peserta hadir tepat waktu. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilakan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang ketiga, perubahan jadwal misa Paroki Kristus Raja Andalas. Setelah mencermati data-data dan jumlah umat peserta perayaan Ekaristi setiap minggu, maka pastor paroki dan Dewan Pastoral Harian menjadwalkan misa harian dan misa Sabtu Minggu sebagai berikut. Misa harian hari Senin sampai Kamis setiap jam 6 pagi, hari Jumat jam 18 sore. Misa Sabtu dan Minggu, hari Sabtu jam 18, hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan 16.30 sore. Perubahan jadwal ini dimulai pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Demikian pengumuman.
Saya menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan atau dibacakan tadi berkenaan dengan pengumuman. Jadi Senin sampai Kamis jam 6 pagi itu di lantai 2 di kapel lantai 2, Jumat Sabtu Minggu di basement di sini. Setiap hari umat boleh datang, tentu saja dengan protokol kesehatan, karena biasanya pagi ada 1 atau 2 orang, tidak banyak yang datang. Jumat Sabtu lumayan, tapi boleh datang dengan protokol kesehatan. Nah, ada tadi yang mungkin salah ketik, dan tentu karena salah ketik maka salah baca. Untuk hari Minggu, karena ini yang paling signifikan yang berubah, yang lainnya tidak berubah. Hari Minggu jam 7 pagi dan jam 9 itu sudah tepat dibacakan tadi. Tapi yang salah ketik itu pada sore hari, bukan jam 16.30. Ini salah ketik. Harusnya jam 17.00, jam 5 sore. Jadi dengan ini kami ralat apa yang salah ketik, ya. Supaya diharap diperhatikan, pagi 2 kali, sore 1 kali. Terima kasih. Itu saja, mari kita berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Lagu penutup 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat burung dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.